Hai semuanya, terima kasih karena udah klik video ini. Bayangkan ada seorang pembunuh bayaran yang dia bukan hanya membunuh, tapi juga bermain-main dengan ketakutan publik. Bahkan, dia menentang polisi secara terbuka. Dalam salah satu pesannya, ia memperkenalkan dirinya dengan kalimat yang sangat sederhana, ini zodiak yang berbicara. Sudah 50 tahun berlalu, tapi tidak pernah ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Nama itu Zodiac Killer, salah satu misteri kriminal paling gelap dalam sejarah. Yuk, kita bahas. Semua bermula pada tanggal 20 Desember 1968 di jalanan yang sepi bernama Lake Herman Road, California. Dua orang remaja bernama Betty Lou Jensen dan juga David Faraday ditemukan tewas di dekat mobil mereka. Tidak ada saksi, tidak ada motif yang jelas, bahkan tidak ada bukti yang mengarahkan pelaku ke polisi. Pada saat itu, kasus ini seperti kasus pembunuhan biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya kasus ini adalah awal mula dari teror yang akan menghantui Amerika selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 4 Juli 1969, serangan kedua terjadi di Blue Rock Springs. Sepasang muda-budi ditembak saat berada di dalam mobil mereka. Dua identitas korban tersebut, yang pertama adalah Darren Faraday, dia tewas di tempat, dan yang kedua adalah Michael Megau. Meskipun selamat, tapi dia mengalami luka yang serius. Beberapa menit setelah kejadian tersebut, tiba-tiba telepon berdering di kantor polisi. Seorang pria mengaku sebagai pelaku atas kejadian tersebut. Dan dengan tenangnya, dia juga mengaku sebagai yang bertanggung jawab atas pembunuhan sebelumnya. Disinilah polisi baru menyadari bahwa mereka sedang menghadapi seorang pembunuh berantai. Tidak lama setelah itu, 3 surat dikirim ke surat kabar besar di California. Isi surat itu berisi tidak hanya pengakuan, tapi berisi detail yang hanya diketahui oleh pelaku. Di dalamnya terdapat kode misterius yang kemudian dikenal sebagai Chipper Zodiac. Di akhir surat tertulis kalimat yang menjadi ikonik. Kalimat itu berbunyi, "This is Zodiac speaking." Chipper pertama akhirnya berhasil dipecahkan oleh sepasang sipil dan isinya justru lebih mengerikan. Pelaku mengaku bahwa dia membunuh bukan atas dasar dendam, bukan dasar atas emosi, tapi karena dia menikmati hal tersebut. Bagi Zodiac, membunuh adalah sebuah kesenangan. Kemudian pada tanggal 27 September 1969, penyerangan berikutnya terjadi di Lake Berryessa, tapi penyerangan kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, pelaku terlihat langsung oleh korban. Dia mengenakan kostum hitam dengan simbol lingkaran bersilang di dada, simbol yang kemudian menjadi identik dengan zodiak. Dia mengikat korban lalu menusuknya berkali-kali. Sebelum pergi, dia menulis di pintu mobil korban, menuliskan tanggal-tanggal pembunuhan sebelumnya, seolah-olah dia ingin memastikan dunia tahu bahwa semua itu adalah perbuatannya. Kurang dari sebulan kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1969, seorang sopir taksi bernama Paul Stine dibunuh di San Francisco. Kasus ini menjadi titik paling dekat polisi bisa menangkap Zodiac. Beberapa saksi bahkan melihat pelaku. Bahkan polisi sempat berpapasan dengannya di jalan. Tapi karena kesalahan deskripsi pelaku yang disebarkan melalui radio, akhirnya polisi pun melepaskannya. Momen ini menjadi salah satu kegagalan paling krusial dalam sejarah penyelidikan kasus ini. Setelah itu, Zodiac tidak langsung berhenti. Dia terus mengirim surat ke media, berisi ancaman, teka-teki, dan pesan-pesan yang mempermainkan emosi publik. Dia tidak hanya membunuh secara fisik, tapi juga menciptakan ketakutan yang menyebar ke seluruh masyarakat. Setiap surat yang dia kirim seolah menjadi bukti bahwa dia masih ada, masih mengawasi, dan juga masih memegang kendali.
Selama bertahun-tahun, banyak nama yang muncul sebagai tersangka. Namun satu nama yang paling sering disebut adalah Arthur Leigh Allen. Banyak hal yang membuatnya terlihat cocok, mulai dari lokasi tempat tinggal, perilaku mencurigakan, hingga pengakuan dari orang-orang terdekatnya. Tapi setiap kali bukti diperiksa lebih dalam, selalu ada ketidaksesuaian. Dari sidik jari tidak cocok, tulisan tangan tidak cocok, dan bukti DNA yang tidak benar-benar pernah mengarah kepadanya. Seolah-olah setiap petunjuk yang mendekat, seolah-olah membawa penyelidikan balik ke titik awal. Seiring waktu, berbagai teori mulai bermunculan. Ada yang menyebut bahwa zodiak bukan hanya satu orang, tapi kelompok. Ada yang menyebutkan dia berlatar belakang militer. Bahkan teori yang lebih ekstrim menyebut bahwa sengaja dia tidak ditangkap. Pada tahun 2020, chipper paling terkenal, yaitu Z340, akhirnya berhasil terpecahkan setelah lebih dari 50 tahun. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada nama, tidak ada identitas, hanya pesan yang semakin menegaskan bahwa zodiak menikmati permainan tersebut. Hari ini, kasus zodiak killer secara resmi masih terbuka, tidak ada jawaban pasti, tidak ada kesimpulan final, dan mungkin memang kita tidak pernah akan menemukan jawabannya. Dan mungkin kita memang tidak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Karena di balik semua pembunuhan, semua surat, dan semua kode yang ditinggalkan, zodiak tidak hanya menciptakan teror, dia menciptakan misteri yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Dan gimana menurut kalian? Apakah memang sebenarnya zodiak itu satu orang? Atau sebenarnya mereka adalah sebuah kelompok? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita yang seperti ini, subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita terus membuka cerita-cerita yang seharusnya tidak pernah dilupakan.